Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin jamaah subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, subuh hari ini kembali kita dilimpahkan nikmat yang sangat besar, nikmat ubudiyah, nikmat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang merupakan asas pokok tujuan penciptaan kita di muka bumi ini. Hadirin jemaah subuh rahimakumullah. Dalam satu kesempatan, dalam riwayat disebutkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat kembali dari sebuah peperangan, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabat, raja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Kita ini baru kembali dari peperangan yang kecil. Ada peperangan yang jauh lebih besar daripada ini. Apa itu? Yaitu jihadun nafs. Perjuangan untuk memerangi diri kita sendiri. Perjuangan untuk menaklukkan hawa nafsu kita sendiri. Sehingga jika kita membaca kitab-kitab yang menjelaskan tentang biografi orang-orang solih yang merupakan generasi-generasi terbaik yang diteladani, maka kita akan menemukan cerita-cerita yang unik bagaimana orang-orang solih ini berjuang atau katakanlah melakukan kreativitas ya, untuk mengendalikan hawa nafsunya. Nah, di dalam kitab Syi'aru Alamin Nubala yang disusun oleh Imam Az-Zahabi, kita temukan beberapa kisah. Nah, di antaranya pernah suatu ketika seorang pembantu dari Sayyidina Umar Ibnul Khattab itu tergesa-gesa menemui Sayyidina Umar. Kemudian dia mengatakan, wahai Umar, cepatlah ke rumah Abu Bakar sebelum sesuatu yang tidak diinginkan terjadi. Akhirnya Sayyidina Umar bergegas ke rumah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Masuk beliau ke dalam rumahnya dan beliau menemukan Sayyidina Abu Bakar sedang memegang lidahnya sambil memegang gunting. Dia pegang lidahnya sambil memegang gunting. Kemudian Sayyidina Umar mengatakan, wahai Abu Bakar, apa yang hendak kau lakukan? Kemudian Abu Bakar mengatakan, saya sedang mengancam lidah saya ini. Jangan macam-macam. Ini kalau kau sembarang bicara, sembarang mengeluarkan ucapan-ucapan, bisa saja tanpa kamu sadari ucapanmu itu kamu lupakan, tapi ternyata itulah kemudian yang menyebabkan engkau masuk ke dalam neraka. Nah, jadi beliau sampai pegang gunting mengancam-ngancam lidahnya. Ini contoh. Kemudian Sayyidina Umar sendiri masyhur dalam riwayat, beliau pernah menghukum dirinya sendiri dengan mensedekahkan satu hamparan kebun kurmanya. Gara-gara apa? Gara-gara terlambat sholat asar berjamaah di masjid. Jadi beliau menghukum dirinya. Ini gara-gara saya sibuk di ladang kurma, kemudian saya terlambat sholat asar berjamaah, ini kebun kurma saya sedekahkan. Nah, ini contoh bagaimana orang-orang salaf dulu ini memerangi, betul-betul mereka ini mengorbankan apa saja untuk mengalahkan hawa nafsunya.
putranya lain lagi, Sayyidina Abdullah bin Umar. Diceritakan bahwa beliau pernah terlambat sholat zuhur berjamaah. Maka beliau menghukum dirinya dengan melakukan sholat sunnah sampai masuk waktu asar. Melakukan sholat sunnah sampai masuk waktu asar sebagai hukuman atas dirinya yang terlambat. Jangan ulangi lagi. Kapan kau ulangi lagi, saya akan hukum kamu dengan hukuman yang lebih berat. Ini namanya kita belajar untuk mengendalikan diri, berbicara dengan diri kita sendiri. Hadirin dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian generasi setelah itu, generasi tabi'in, kita menemukan Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Beliau ini Pak, kalau lagi malas beribadah, beliau pergi ke kuburan, pergi di tengah-tengah orang yang sudah meninggal ini, lalu kemudian duduk di tengah-tengah batu nisan ini, lalu kemudian menasihati dirinya, wahai Hasan, umurmu sekarang sudah 60 tahun. Kamu pernah menghitung tidak 60 tahun itu berapa hari? Tahukah kamu kalau 60 tahun itu adalah 21.900 hari? 21.900 hari. Seandainya satu hari saja kamu melakukan dosa, berarti sekarang dosamu ini sudah ada 21.900. Dan seandainya dosa ini berupa batu, kemudian dilemparkan di atap rumahmu, niscaya atap rumahmu ini sudah penuh dengan batu. Lalu apa yang membuat engkau masih bersenang-senang tidur sepanjang hari, masih ngelencer ke sana kemari? Apakah kamu ada jaminan bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah mengampuni 21.900 dosamu itu? Kira-kira kalau kamu mati sekarang, apakah kamu sudah siap menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan lalai seperti ini? Beliau nasihati dirinya seperti itu, Pak. Kemudian dia jawab sendiri, ya saya ini belum siap. Kalau begitu, apakah kamu sudah berniat untuk melakukan taubat yang sebenar-benarnya? Dan beliau katakan lagi, ya belum. Kamu punya tidak tempat beramal selain di dunia ini? Ya saya tidak punya. Nyawamu ada berapa? Cuma satu. Apakah kemudian kamu merasa aman dengan nyawa yang satu itu dari serangan kematian yang bisa saja tiba-tiba datang tanpa berita? Lalu kemudian beliau menasihati dirinya, sekarang bangkitlah, pulanglah, jangan bermalas-malasan seperti itu. Nah, seperti itu hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian generasi yang di bawahnya lagi, ada seorang tabi'in yang bernama Muhammad Al-Munkadir. Beliau ini kadang-kadang ketika melakukan sholat malam, tiba-tiba kakinya capek berdiri, maka beliau mengambil rotan, kemudian beliau pukul kakinya itu. Kakiku, berdirilah, karena sesungguhnya saya tahu bahwa yang capek itu cuma kamu. Ya, sementara saya ini kan sebenarnya tidak capek. Jadi kakinya dipukuli Pak, supaya ini contoh bagaimana seseorang ini kemudian mensugesti dirinya untuk melawan hawa nafsu. Diceritakan juga bahwa beliau ini kalau pergi ke masjid, tiba-tiba ingin cepat pulang ke rumah, maka beliau duduk lalu mengatakan, "Hei Al-Munkadir, kamu ini mau cepat-cepat pulang mau apa? Di rumah itu yang menunggumu itu cuma perempuan tua itu yang suka ngomeli kamu." Maksudnya istrinya. Jadi di rumah itu yang menunggu kamu cuma perempuan tua itu yang suka ngomeli kamu. Kamu mau makan juga tidak ada makanan yang enak di rumah, kamu mau minum juga cuma ada air putih. Ngapain kamu cepat-cepat tinggalkan rumah Allah ini? Ini contoh Pak. Ini bisa kita praktekkan. Ya. Disebutkan juga ada seorang tabi'in yang bernama Wahab ibnu Munabbih. Beliau ini mengakui, saya katanya ini punya penyakit batin.
suka menggibah orang. Dan saya sudah berusaha untuk mengendalikan tapi tidak bisa. Akhirnya saya menghukum diri saya sendiri. Pertama kali saya mengatakan, setiap kali saya menggibah orang, saya wajibkan atas diriku berpuasa 1 hari. Jadi setiap kali beliau menggibah orang, beliau puasa. Menggibah orang, beliau puasa. Ternyata tidak mempan. Tidak mempan. Saya tetap menggibah saja. Sampai akhirnya saya pikir, bagaimana caranya supaya saya bisa menghentikan perilaku buruk saya ini. Nah, akhirnya saya menemukan cara. Akhirnya saya mengatakan, setiap kali saya menggibah orang, saya bernazar untuk bersedekah 1 dirham. 1 dirham itu sekarang kira-kira 50 atau 55 ribu rupiah. Jadi setiap kali menggibah, saya bersedekah 1 dirham. Menggibah bersedekah 1 dirham, lama-lama uang saya habis. Lama-lama uang saya habis karena cinta kepada uang. Kemudian saya berpikir, alangkah ruginya saya ini menggibah orang, tidak ada untung, malah dapat dosa. Uang saya juga hilang habis. Ya, karena cinta kepada uang itulah kemudian saya berhasil untuk mengendalikan nafsu saya yang suka menggibah orang itu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang saya sampaikan ini adalah contoh-contoh bagaimana para ulama-ulama salaf ini betul-betul melakukan upaya yang bersungguh-sungguh untuk mengendalikan, menaklukkan hawa nafsu mereka. Bahkan ada yang lebih ekstrim lagi, Pak. Ada seorang salafus saleh namanya Imam Al-Laits. Beliau seorang ahli hadis. Beliau ini kapan terlambat sholat fardu berjamaah, maka beliau akan melakukan sholat fardu tersebut sebanyak 25 kali sebagai hukuman atas dirinya. Kenapa? Karena ada hadis Nabi yang mengatakan bahwa sholat fardu itu derajatnya 24 atau 25 kali lipat dibandingkan dengan sholat sendirian. Jadi ketika beliau terlambat sholat fardu berjamaah isya umpama, maka sebagai hukuman atas dirinya beliau akan sholat isya sebanyak 25 kali. Ini contoh. Ada juga ulama salaf dulu, ya, mungkin ini agak ngeri ini. Jadi beliau ini menggali lubang di dalam rumah, seperti lubang kuburan gitu Pak, seperti lubang kuburan. Ada liang lahatnya. Kemudian di dalamnya ini ada kain kafan. Kapan kemudian dia merasa bahwa dirinya sedang malas beribadah, maka dia masuk ke dalam lubang itu, berbaring di liang lahat itu, kemudian membungkus dirinya dengan kain kafan, lalu berbicara, Laits, kamu nanti akan seperti ini, akan dibaringkan di liang lahat seperti ini, dibungkus dengan kain kafan seperti ini, dan kamu sudah tidak bisa bangun lagi. Sekarang ini kamu baru praktek-praktek saja. Maka sebelum itu terjadi benar, bangunlah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah makna dari firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Tentu untuk melakukan itu semua kita perlu hidayah. Tidak akan bisa kita menaklukkan, mengalahkan hawa nafsu kita melainkan dengan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan satu-satunya jalan hidayah itu adalah Allah sebutkan, walladzina jahadu fina, orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, orang-orang yang betul-betul serius, punya komitmen untuk sampai kepada kami, kata Allah, lanahdiyannahum subulana, pasti kami akan tunjukkan kepada mereka bagaimana jalannya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan tausiah singkat ini ada manfaatnya. Lebih dan kurang saya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.